Ada beberapa macam nama surat Al-Fatihah ini. Yang pertama namanya Fatihah. Kenapa diarti Fatihah? Fatihah artinya pembuka. Karena bila kita buka Quran, otomatis kita pertama menjumpai suratul Fatihah. Nah, Fatihah artinya pembuka, Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Yang kedua, Fatihah itu bisa dinamakan juga dengan Ummul Quran. Nah, biasa kita sebut membacakan Ummul Quran, ya protokol rajin ada kalau marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Quran. Nah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ummul Quran, artinya ibu Al-Quran atau induk Al-Quran. Kenapa Fatihah itu disebut sebagaimana ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran? Karena menurut para ulama, seluruh isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir tergambar di dalam surat Al-Fatihah, sehingga disebut Fatihah itu induknya Al-Quran. Al-Quran membicarakan tentang Allah. Al-Quran membicarakan tentang puji-pujian kepada Allah. Itu terkandung di dalam Alhamdulillah. Al-Quran membicarakan makhluk. Al-Quran membicarakan langit, laut, surga, neraka, jin, manusia, binatang, secukupnya ada dalam Quran makhluk Allah. Itu tergambar dalam kalimat Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Al-Quran menceritakan tentang pemberian Allah kepada manusia dan makhluk lainnya yang luar biasa. Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan rezeki, memberikan segala macam keperluan kita. Disebutkan dalam Al-Quran. Itu terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran membicarakan tentang kubur, tentang hari kiamat. Al-Quran membicarakan surga, neraka, mizan, hisab, tentang hari akhir. Tergambar dalam surat Fatihah Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Tergambar dalam Maliki Yaumiddin. Al-Quran membicarakan tentang syariat. Al-Quran membicarakan tentang tarikat. Al-Quran membicarakan tentang hakikat. Itu tergambar, terkandung dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu mencakup sudah, syariat ada di situ, tarikat ada di situ, hakikat ada di situ. Al-Quran ada mengisahkan tentang doa-doa. Bermacam-macam doa ada dalam Al-Quran. Terkandung dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ada menceritakan tentang para aulia, tentang para nabi-nabi, tentang orang-orang yang dikasihi Allah. Tergambar dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Al-Quran bicara tentang orang kafir. Al-Quran bicara tentang orang-orang yang sesat. Tergambar dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seluruh Al-Quran masuk dalam surah Fatihah, sehingga Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran atau ibunya Al-Quran. Kemudian Fatihah disebut juga Sab'ul Masani, ngarannya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap hari kita berapa kali mengulang-ulang? Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang, ngarannya Sab'ul Masani. Fatihah juga dinamai dengan surat Al-Wafiyah. Al-Wafiyah artinya surat yang sempurna. Kenapa Fatihah dinamai surat yang sempurna? Fatihah kadang-kadang dipotong-potong. Bila kita baca Fatihah sekaligus Fatihah dalam sembahyang, kalau kita rakaat pertama ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena sambung rakaat kedua
ihdinas siratal mustaqim maulah kada mau. Lain surah nang lain kawa diputu-putong. Surah lain kita barak nggak sini, ini rakaat kedua sambung kada jadi masalah. Kalau Fatihah mesti sempurna kita membaca dari awal sampai akhir. Fatihah dinamakan juga surat Al-Kafiyah, artinya surat yang cukup. Maksudnya apa? Kalau kita sembahyang kita membaca Fatihah cukup. Tapi kalau kita baca surah lain kada cukup. Nah makanya Fatihah pun disebut juga surat Al-Kafiyah. Al-Fatihah disebut juga dengan surat Asy-Syifa, surat penyembuh, tawar. Orang-orang yang sakit dibacakan Fatihah akan menyembuhkan, sekada-kadanya meringankan orang yang sakit. Itu surat Al-Fatihah. Bermacam-macam ngaran surat Fatihah banyak. Itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan surat Al-Fatihah ini. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jadi satu-satunya surah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah surah Fatihah. Kenapa? Karena sembahyang kada sah tanpa surat Fatihah. Ayo kada bisa membaca surah Al-Baqarah kada apa-apa. Kada bisa membaca surah Ali Imran kada jadi soal. Tapi kalau membaca surah Fatihah mesti bisa setiap orang muslim dan muslimah. Surat Fatihah terdiri 7 ayat dan 156 huruf. Dihitung dengan tasdid-tasdidnya, dihitung dengan ba'alif maliki yaumiddin 156. Ada yang menghitung 155 karena maliknya kada panjang. Maliki yaumiddin itu boleh 2. Kalau kita membaca Fatihah boleh panjang maliki yaumiddin, boleh pendek maliki yaumiddin. Nah kalau kita maliki yaumiddin 155 huruf Fatihah. Kalau panjang 156. Nah 155 surat Al-Fatihah itu hurufnya kada boleh kurang dalam kita membaca. Sahuruf haja kurang Fatihah kita kada sah. Bila Fatihah kita kada sah, sembahyang kita pun jadi kada sah juga. Jadi mesti bacaan kita lengkap 155 atau 156 hurufnya. Para ulama tafsir mengatakan surat Fatihah itu diturunkan 2 kali. Pertama turun di Mekah dan yang kedua turunnya di Madinah. Satu-satunya surah Al-Quran yang demikian. Jadi surat Fatihah ini bisa disebut surah Makkiyah, bisa juga disebut surah Madaniyah.